Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afini Muawanah, asisten praktikum kimia fisika. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan praktikum kimia fisika dengan judul percobaan fotokatalis. Tujuan pada percobaan ini, mahasiswa dapat mempelajari pengertian fotokatalisis dan penentuan kinetika fotokatalisis. Pendahuluan. Fotokatalis merupakan gabungan dua kata, yaitu foto dan katalis, sehingga dapat diartikan sebagai suatu proses kombinasi reaksi fotokimia yang memerlukan unsur cahaya dan katalis untuk mempercepat terjadinya transformasi kimia. Berikut ini reaksi fotokatalisis secara umum. Material fotokatalis yang digunakan dalam percobaan ini adalah bahan semikonduktor berupa zinc oksida atau ZNO yang mempunyai celah pita atau band gap sebesar 3,4 elektron volt untuk mendegradasi polutan organik metilen orange dengan bantuan sinar ultraviolet. Berikut ini struktur kimia dari metilen orange atau MO. Percobaan terdiri dari dua tahapan utama, yaitu penentuan panjang gelombang dari MO, dilanjutkan penentuan kinetika fotodegradasi MO pada kondisi gelap dan terang. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini diantaranya pengaduk magnet, batang pengaduk magnet, kaca arloji, gelas beker 250 ml, gelas ukur 100 ml, corong gelas, pipet tetes, pengaduk kaca, pipet ukur 5 ml, bel pipet, spatula, kuvet, kardus. Spektrofotometer UV vis single beam merek Genesis 20. Kabinet, neraca analitik. Bahan yang digunakan larutan metilen orange konsentrasi 5 ppm, serbuk zinc oksida atau ZNO, aquades, kertas saring biasa. Cara kerja: A. Penentuan panjang gelombang maksimum larutan MO. Diambil 100 ml larutan MO 5 ppm. Dan dimasukkan ke dalam gelas beker 250 ml. Preparasi alat spektrofotometer UV vis single beam merek Genesis 20. A. Hubungkan kabel dengan saluran listrik untuk menghidupkan alat. B. Tekan power on pada bagian belakang alat. C. Lakukan optimasi alat selama kurang lebih 15 menit. Siapkan 2 buah kuvet. Kuvet memiliki 2 sisi bagian yang berbeda, yaitu 2 sisi buram dan 2 sisi bening. Sisi bening merupakan bagian yang akan dikenai dan dilewati oleh sinar UV visible. Sedangkan untuk memegang kuvet, bisa kita pegang pada sisi yang buram.
Kuvat pertama diisi dengan Aquades sebagai larutan blanko dan kuvat kedua diisi dengan larutan MO yang telah disiapkan sebelumnya. Sebelum dilakukan pengukuran absorbansi metilen orange, dilakukan auto zero dengan blanko yang kita gunakan yaitu larutan Aquades. Pertama, kita atur terlebih dahulu panjang gelombang panjang gelombang 400 nanometer. Karena terlihat di layar alat, panjang gelombang 540 nanometer, maka kita perlu tekan tombol down untuk menurunkan menjadi 400. 4. Diukur absorbansi larutan MO pada range panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer dengan interval 10 nanometer untuk menentukan panjang gelombang maksimumnya. A. Dilakukan pengaturan panjang gelombang menjadi 400 nanometer. B. Dilakukan auto zero terlebih dahulu menggunakan larutan blanko yaitu Aquades sebelum dilakukan pengukuran absorbansi MO. Diambil kuvat yang berisi Aquades, pegang pada sisi bagian buram dan usap dengan tisu sisi bagian beningnya. Dimasukkan kuvat ke dalam alat dan pastikan sisi bening menghadap ke arah lampu UV berasal. C. Tekan tombol 0 absorbansi 100%, artinya absorbansi 0 dengan persen transmitansi atau sinar yang diteruskan 100%. Setelah beberapa saat akan terlihat pada layar alat tertera 400 nanometer dengan absorbansi 0. D. Setelah auto zero, kuvat Aquades diambil dan diganti dengan kuvat berisi larutan MO sehingga otomatis akan muncul nilai absorbansi MO pada layar alat. Nilai absorbansi larutan MO pada panjang gelombang 400 nanometer adalah 0,07. Dilakukan langkah yang sama untuk pengukuran absorbansi MO pada panjang gelombang selanjutnya yaitu 410 nanometer. Diatur panjang gelombang menjadi 410 nanometer dengan memencet tombol panas seperti pada tampilan video. Dilakukan auto zero menggunakan larutan blanko Aquades. Tekan tombol 0 absorbansi 100%. Setelah auto zero, keluarkan kuvat blanko dari dalam dan ganti dengan kuvat berisi MO. Setelah beberapa saat akan terlihat bahwa absorbansi MO pada panjang gelombang 410 nanometer sebesar 0,088. Pengukuran absorbansi larutan MO dilakukan sampai pada panjang gelombang 500 nanometer dengan interval 10 nanometer sehingga akan diperoleh data absorbansi pada 11 variasi panjang gelombang. Hasil penentuan panjang gelombang maksimum MO. Hasil penentuan panjang gelombang maksimum MO dapat dilihat pada tabel di bawah ini. B. Penentuan kinetika fotodegradasi larutan MO pada kondisi gelap. Penentuan kinetika fotodegradasi MO dengan katalis zinc oksida pada kondisi gelap dilakukan di dalam box atau kardus. 1. Ditimbang serbuk zinc oksida atau ZNO sebesar kurang lebih 0,1 gram. 2. Disiapkan 100 ml larutan MO dalam gelas beker 250 ml. 3. Ditambahkan ZNO yang telah ditimbang ke dalam gelas beker 250 ml yang berisi larutan MO. 4. Dilakukan pengadukan campuran menggunakan stirrer selama 3 menit dalam kondisi gelap atau dalam kardus.
5. Setelah pengadukan 3 menit, gelas beker berisi larutan dikeluarkan. Kemudian larutan diukur absorbansinya. 6. Larutan didiamkan beberapa saat untuk pengendapan ZNO. Tujuh, larutan dimasukkan ke dalam kuvet melalui kertas saring untuk memastikan tidak ada endapan yang masuk. Pengukuran dilakukan menggunakan panjang gelombang maksimum yang diperoleh sebelumnya, yaitu 460 nanometer. 9. Lakukan auto zero terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran absorbansi larutan MO. 10. Setelah auto zero, ganti larutan blanko Aquades dengan larutan MO yang akan diukur absorbansinya. Setelah beberapa saat pada layar akan tertera nilai absorbansi larutan MO pada kondisi gelap setelah pengadukan 3 menit atau 3 menit pertama, yaitu 0,135. Penentuan kinetika fotodegradasi pada kondisi gelap dilanjutkan hingga waktu pengadukan 15 menit atau 3 menit kelima dengan cara yang sama seperti langkah kerja sebelumnya. Data pengamatan penentuan kinetika fotodegradasi larutan MO pada kondisi gelap dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penentuan kinetika fotodegradasi MO pada kondisi terang. Penentuan kinetika fotodegradasi MO dengan katalis ZNO pada kondisi terang dilakukan di bawah penyinaran UV. Pertama, ditimbang serbuk ZNO sebesar kurang lebih 0,1 gram. Dua, disiapkan 100 ml larutan MO dalam gelas beker 250 ml. 3. Ditambahkan ZNO ke dalam gelas beker 250 ml berisi larutan MO. 4. Dilakukan pengadukan campuran menggunakan stirrer selama 3 menit dalam kondisi terang atau dalam UV kabinet. 5. Setelah pengadukan 3 menit, gelas beker berisi larutan dikeluarkan, kemudian larutan diukur absorbansinya. 6. Larutan didiamkan beberapa saat untuk pengendapan ZNO. 7. Larutan dimasukkan ke dalam kuvet melalui kertas saring untuk memastikan tidak ada endapan yang masuk. 8. Pengukuran dilakukan menggunakan panjang gelombang maksimum 460 nanometer. 9. Lakukan auto zero terlebih dahulu sebelum dilakukan pengukuran absorbansi larutan MO. 10. Setelah auto zero, ganti larutan blanko dengan larutan MO yang akan diukur absorbansinya. 11.
Setelah beberapa saat pada layar, akan tertera nilai absorbansi larutan MO pada kondisi terang setelah pengadukan 3 menit atau 3 menit pertama, yaitu 0,187. Penentuan kinetika fotodegradasi pada kondisi terang dilanjutkan hingga waktu pengadukan 15 menit atau 3 menit kelima dengan cara yang sama seperti pada langkah kerja sebelumnya. Data pengamatan penentuan kinetika fotodegradasi larutan MO pada kondisi terang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Analisis data. Penentuan panjang gelombang maksimum MO dapat diketahui dari pengukuran nilai absorbansi pada rentang panjang gelombang 400 sampai 500 nanometer. Pada percobaan ini diperoleh panjang gelombang maksimum MO adalah 460 nanometer, yaitu panjang gelombang yang memberikan nilai absorbansi tertinggi. Pada penentuan kinetika fotodegradasi MO dalam kondisi gelap, dibuat terlebih dahulu tabel analisis sebagai berikut. Selanjutnya, dibuat kurva orde 1, lens absorbansi terhadap waktu, orde 2, seperabsorbansi terhadap waktu, dan orde 3, seperabsorbansi kuadrat terhadap waktu. Terakhir, tentukan orde reaksi berdasarkan nilai R kuadrat terbesar di antara ketiga kurva tersebut. Pada penentuan kinetika fotodegradasi MO dalam kondisi terang, dibuat terlebih dahulu tabel analisis sebagai berikut. Selanjutnya, dibuat kurva orde 1, lens absorbansi terhadap waktu, orde 2, seperabsorbansi terhadap waktu, dan orde 3, seperabsorbansi kuadrat terhadap waktu. Terakhir, tentukan orde reaksi berdasarkan nilai R kuadrat terbesar di antara ketiga kurva tersebut. Demikianlah praktikum kimia fisika percobaan fotokatalis pada pertemuan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.